Akhirnya V-League musim 2025-2026 telah tiba, dan semua tim pun terus berbenah mempersiapkan musim baru yang akan segera bergulir. Mulai dari perubahan skuad tim dengan banyaknya pemain yang keluar masuk dan terus silih berganti dari setiap timnya, termasuk juga perubahan besaran gaji dari tiap-tiap pemain di musim baru ini. Nah, berikut ini, yuk kita lihat berapa sih besaran gaji dari para pemain Red Sparks di musim 2025-2026 ini. Jadi untuk sobat-sobat semua yang penasaran, maka berikut ini informasinya. Oh iya, tapi sebelum itu ada yang harus sobat ketahui dulu mengenai aturan batasan gaji dan minimal pemain untuk V-League Putri di musim 2025 ini. Di mana untuk musim sekarang, batasan gajinya adalah total 3 miliar won untuk tim voli putri. Dengan batasan rincian, batas maksimal untuk total gaji utama adalah sebesar 2,1 miliar won. Lalu batas untuk total gaji opsional adalah sebesar 600 juta won. Dan sisanya 300 juta won adalah untuk bonus dan lain-lain. Sehingga total maksimal gaji atau budget yang bisa dikeluarkan oleh semua tim voli putri adalah sebesar 3 miliar won. Tapi ini tidak termasuk dengan gaji pemain asing. Nah, selanjutnya untuk batasan minimal pemain di musim ini adalah tiap tim wajib memiliki pemain minimal sebanyak 14 pemain. Oke, sekarang kita langsung saja mulai dengan daftar besaran gaji dari para pemain Red Sparks di musim baru 2025-2026 ini. Dan seperti biasa kita mulai dari yang gajinya paling kecil terlebih dahulu. Nah, untuk urutan ke-17, di paling bawah ada si mungil Jong Suji. Untuk gajinya ada kenaikan sedikit, di mana sekarang gajinya adalah total sebesar 40 juta won per musimnya, dengan rincian gaji utama sebesar 35 juta won dan gaji opsionalnya sebesar 5 juta won. Selanjutnya di urutan 16 ada pemain Red Sparks baru yang berposisi sebagai middle blocker yaitu Lee Ho-bin, yang mana sebelumnya dia adalah pemain yang direkrut dari klub Suwon City. Nah, untuk besaran gajinya, di Red Sparks Lee Ho-bin mendapatkan gaji total sebesar 50 juta won, dengan rincian 45 juta won gaji utama dan 5 juta won gaji opsionalnya. Oh iya, untuk pemain Red Sparks baru yang satu lagi yaitu Choi So-hyun yang berposisi sebagai setter. Dia gajinya masih belum ada, mungkin tahun depan list gajinya baru akan muncul. Oke, kita lanjut untuk urutan selanjutnya yaitu urutan ke-15. Di sini ada John Da-bin. Untuk gajinya di musim ini dia ada kenaikan sedikit yaitu total menjadi 60 juta won per musimnya, dengan rincian 55 juta won gaji utama dan 5 juta won gaji opsionalnya. Kemudian untuk urutan 13 dan 14, di sini ada Kwak Sanok dan Lee Bro Choi Hyoso. Gajinya sama seperti John Da-bin yaitu total sebesar 60 juta won juga, dengan rincian 55 juta won gaji utama dan 5 juta won gaji opsionalnya. Oke, setelah urutan ke-13, sekarang kita langsung lanjut beralih ke urutan 11 yaitu Shin Eun-ji, dan urutan 12 yang ternyata di sini ada si bongsor middle blocker Lee Ji-soo. Untuk gaji urutan ke-11 dan 12 itu besaran gajinya sama dan juga ternyata hampir semua pemain Red Sparks ada kenaikan sedikit, di mana besaran total gajinya adalah sebesar 65 juta won per musimnya, dengan rincian 60 juta won gaji utama dan 5 juta won untuk gaji opsionalnya. Nah, selanjutnya kita akan mulai masuk ke daftar 10 besar gaji tertinggi di Red Sparks untuk musim 2025-2026. Dan untuk yang ada di posisi 10, ternyata di sini ada setter An Yerim. Lalu untuk besaran gajinya, meski ada di daftar 10 besar gaji tertinggi di Red Sparks, tapi gajinya ternyata masih di bawah 100 juta won, yaitu total hanya sebesar 73 juta won saja per musimnya, dengan rincian 68 juta won gaji utama dan 5 juta won gaji opsionalnya. Gajinya ada kenaikan sedikit yaitu naik 3 juta won dibandingkan di musim sebelumnya yang total hanya sebesar 70 juta won saja per musimnya. Selanjutnya untuk urutan yang ke-9, ternyata di sini ditempati oleh setter Red Sparks lainnya yaitu Kim Chae-na. Untuk besaran gajinya, ternyata masih di bawah 100 juta won juga per musimnya, dan hanya berbeda sedikit dengan gajinya An Yerim, di mana gaji dari Kim Chae-na musim ini yaitu total hanya sebesar 83 juta won per musimnya. Jadi ada beda 10 juta won dibandingkan dengan gaji dari setter An Yerim. Gaji Kim Chae-na ternyata juga sama, yaitu ada kenaikan sedikit dibandingkan dengan gaji di musim sebelumnya, yaitu naik 3 juta won dibandingkan musim sebelumnya. Ya, setelah dari posisi 9, sekarang kita langsung bergeser ke posisi 8. Dan ternyata di sini gajinya akan mulai menembus gaji di atas 100 juta won per musimnya. Nah, untuk posisi 8, ternyata di sini ada Lee San-woo, yang mana gajinya saat ini adalah sebesar 150 juta won per musimnya, dengan rincian 130 juta won untuk gaji utama dan 20 juta won untuk gaji opsionalnya. Gaji Lee San-woo untuk musim ini ada kenaikan yang cukup besar,
yaitu naik sebesar 40 juta won, di mana di musim sebelumnya gajinya adalah sebesar 110 juta won saja per musimnya. Ya, dari posisi 8, sekarang kita lanjut lagi ke posisi selanjutnya yaitu posisi 7. Dan ternyata di sini ada si cantik Park Hye-min. Untuk gaji Park Hye-min di musim 2025-2026 ini ternyata tidak seperti pemain Red Sparks lainnya yang mengalami kenaikan. Karena ternyata gaji Park Hye-min di musim ini gajinya malah turun jadi sebesar 180 juta won per musimnya. Dengan rincian 140 juta won untuk gaji utama dan 40 juta won untuk gaji opsionalnya. Gajinya turun kira-kira sebesar 30 juta won, di mana gaji Park Hye-min di musim 2024 lalu adalah sebesar 210 juta won per musimnya. Oke, dari Park Hye-min selanjutnya kita langsung bergeser ke posisi 6. Yang mana ternyata di sini ada sang libero utama Red Sparks yaitu Mbak Nohran. Gaji Nohran untuk musim 2025-2026 ini ternyata ada kenaikan, di mana gajinya saat ini adalah total sebesar 200 juta won, dengan rincian 170 juta won untuk gaji utama dan 30 juta won untuk gaji opsionalnya. Ada kenaikan sebesar 20 juta won dibandingkan dengan gaji di musim sebelumnya, di mana gaji Nohran di musim lalu totalnya adalah sebesar 180 juta won per musimnya. Ya, setelah Nohran, sekarang kita beralih ke peringkat 5, dan ternyata di sini ada salah satu pemain asing Red Sparks baru asal Asia, Wipawe Sirtong. Karena ini adalah tahun ketiganya di Korea, maka gaji Wipawe saat ini adalah sebesar 150.000 dolar per musimnya, atau kurang lebih sebesar 203 juta won per musimnya. Selanjutnya untuk yang peringkat 4, di sini ada salah satu middle blocker utama Red Sparks yaitu si Jangkung Jung Ho-young. Untuk gajinya di musim 2025 ini mungkin bisa dibilang pemain Red Sparks yang mengalami kenaikan gaji yang cukup besar, di mana gaji Jung Ho-young saat ini adalah sebesar 320 juta won per musimnya, naik signifikan dibandingkan musim lalu yang sebesar 210 juta won per musimnya. Jadi ada kenaikan kira-kira sebesar 110 juta won dibandingkan dengan musim sebelumnya. Oke, selanjutnya sekarang kita akan masuk ke jajaran 3 besar gaji tertinggi di Red Sparks untuk musim ini. Siapakah dia? Nah, untuk yang menempati posisi 3, ternyata di sini ada pemain asing Red Sparks baru asal Italia yaitu Alisa Zanetti. Dan karena ini adalah tahun pertama Alisa di Korea, maka gaji Alisa saat ini adalah sebesar 250.000 dolar, atau kurang lebih sebesar 339 juta won per musimnya. Ya, setelah Alisa, di peringkat 2 ini ada satu lagi middle blocker utama Red Sparks saat ini. Si paling lucu yang siapa lagi kalau bukan Park Eun-jin. Gaji Park Eun-jin di musim ini juga ada kenaikan meski tidak sebesar kenaikan gaji Jung Ho-young, di mana gaji Park Eun-jin saat ini adalah sebesar 380 juta won per musimnya, dengan rincian 330 juta won gaji utama dan 50 juta won untuk gaji opsionalnya. Ada kenaikan kurang lebih sebesar 30 juta won dibandingkan dengan gaji Park Eun-jin musim lalu yang sebesar 350 juta won per musimnya. Dan akhirnya kita sampai juga ke peringkat 1 urutan gaji paling tinggi di Red Sparks saat ini. Apakah sobat tahu siapakah dia? Ya, betul sekali, yang menempati posisi 1 tentu saja siapa lagi kalau bukan sang kapten Red Sparks sendiri yaitu setter Yem Hye-shon. Gaji Hye-shon di musim ini juga ada kenaikan, yaitu naik 40 juta won dibandingkan musim sebelumnya, yang mana gaji Hye-shon saat ini adalah sebesar 450 juta won per musimnya. Jadi bisa dibilang untuk gaji para pemain Red Sparks di musim 2025 ini dia ada kenaikan. Kecuali Park Hye-min, mungkin ini imbas atau bisa dibilang bonus karena Red Sparks di musim kemarin bisa menembus babak final dan bertengger di posisi 2 sebagai runner-up. Yaitu dia daftar gaji para pemain Red Sparks terbaru untuk musim sekarang yaitu musim 2025-2026. Gimana menurut sobat-sobat semua, apakah gajinya sudah sesuai baik performa dan juga besarannya? Nah, informasi gaji ini sifatnya umum dan siapa saja bisa juga melihatnya karena sudah di-share juga di website Kovo sendiri. Nah, selanjutnya untuk sobat yang ingin melihat daftar 15 pemain voli wanita Korea dengan gaji tertinggi untuk musim 2025-2026, kita juga sudah membuat list daftar pemainnya, dan bisa sobat lihat di link preview video berikut ini.